dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, Anda masih dalam acara 60 Minutes with Menteri BUMN Erick Thohir. Pak Erick, isu berikut adalah kok begitu Menteri BUMN baru nih, bum, kasus hukum. Seakan-akan Pak Erick langsung bongkar. Jiwasraya, wah semua menggegar gitu loh Pak. Gini, kan kalau kita diberi amanah, tentu kita hasil kerjanya juga mesti nyata. Terutama apa? Ya membantu masyarakat atau pihak-pihak yang tidak diberikan fairness atau keadilan. Saya melihat kasus Jiwasraya, dan bukan kerja saya sendiri, bersama Kejaksaan, bersama Kemenkyu, ya, bahwa memang Jiwasraya ini merupakan kasus yang luar biasa besar, lebih besar dari 1MDB Malaysia loh. Luar biasa ya? Loh iya kan, kalau dilihat, apalagi kalau digabungin dengan Asabri. Ngeri. Nah, dan investasi situ, di pasar modal menggelepar juga banyak terkait. Nah, karena itu ya memang ini yang harus dilakukan secara bersama-sama, lintas kementerian termasuk Kejaksaan. Jadi bukan saya bekerja sendiri. Tugasnya saya kan lebih ke korporasi, bukannya hukum dan lain-lain. Kita perlulah bantuan dari teman-teman. Nah, karena itu ketika saya laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden arahannya jelas, ya ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya, tidak perlu ditutup-tutupi. Nah, karena itu hal Jiwasraya ini sekarang kan alhamdulillah bahkan Kejaksaan sendiri sudah masuk proses daripada sidang. Dan recovery aset, ini yang hebat. Iya, itu penting Pak, ini ditunggu. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pak Jaksa Agung itu sekarang ada sisi bisnis recovery aset. Ya, tidak hanya menghukum tapi recovery aset. Itu penting juga, bisa kembali ke dunia nasabah ya. Iya, dan ini bagus sekali kalau ke depan di-push. Kalau bisa tanggung renteng sama anak cucu kalau memang terbukti korupsi kelas berat seperti ini. Nah, ini yang tentu kan membalance juga kalau sampai Jiwasraya ini harus ada PMN. Iya kan? Karena ini 100% milik negara. Dan 3 juta nasabah yang harus diselamatkan. Nah, hal-hal ini saya rasa hal yang baik. Nah, statement saya, nah kembali nih ya. Seakan-akan saya yang membongkar kasus ini semua, tidak. Ini bersama-sama. Dan data-data yang saya dapatkan itu ada dari Kejaksaan, dari KPK, dari kepolisian. Yang selama ini mungkin didiamkan. Nah, karena itu kenapa saya mempunyai deputi khusus hukum yang selama ini tidak ada di BUMN. Tidak ada deputi hukum. Awalnya kita ingin memapping, dan ternyata BUMN melawan BUMN itu banyak. Itu BUMN bahkan sampai Mahkamah Agung antara BUMN juga banyak. Nah, ini katanya keluarga besar. Tapi bertarung di pengadilan. Kalau keluarga besar ya damai di sinilah. Kalau kasus hukum yang lain, korupsi dan itu tentu kan sudah ada domainnya. Kami kan di korporasi. Nah, statement saya waktu itu, selama saya duduk, saya mendapatkan, bukan saya membongkar, mendapatkan laporan seperti itu. Nah, karena itu kita pilah-pilah mana yang kita bisa selesaikan sendiri, mana yang memang kalau sudah kasus korupsi segala harus diselesaikan oleh penegak hukum. Yang kita selesaikan sendiri itu ya sesama BUMN. Kalau mereka mau berdamai. Nah, saya di situ statement beberapa tahun terakhir itu emang banyak sekali kasus, silahkan periksa. Betul. Kasus hukum yang ada di BUMN. Nah, justru saya ingin merapikan. Nah, ini mungkin dan mempersilahkan dan kita harus bekerja sama. Karena untuk menegakkan good corporate governance, ini yang selalu saya bilang, kita tidak mau BUMN ini berdasarkan project base lagi. Project bukan. Tapi proses bisnis yang benar supaya proyek ini memang visible. Benar. Dan ada supply chain yang harus terjadi. Kita nggak mau, oh ini proyek, wow,
jalankan, wah proyek. Ya. Tapi tidak ada hitungan dasar, good corporate governance-nya tidak ada. Ya. Bahkan yang udah kena kasus hukum. Nah itulah yang kemarin saya bilang kita mesti petain. Mana yang pure bisnis, mana yang memang seperti pupuk sangat melayani masyarakat, Ya. dan ada yang 50-50 seperti BRI. Betul. Nah tapi semuanya ini berdasarkan proses bisnis yang benar, bukan sekedar proyek base. Betul. Kalau proyek base saya takuti akhirnya banyak yang mangkrak. Ya. Gitu. Pak Menteri, saya kembali ke Jiwasraya. Ini kan nasabah menunggu nih kapan mereka kembali mendapat haknya. Itu tadi bicara recovery assets. Nah itu sejauh kapan mereka bisa mendapatkan kembali haknya? Kemarin kan alhamdulillah di bulan Maret yang 200 juta ke bawah kan kita yang jatuh tempo kita sudah bayar, Sudah bayar, 470 miliar kalau nggak salah. Nah untuk yang prosesnya itu kurang lebih kita harapkan bisa 1 triliunan ya di tahun ini kita lagi coba. Ya. Tapi ini kan semua masih B2B, business to business antara kami. Nah, recovery aset itu sangat dibutuhkan, tapi kan tidak bisa langsung ke kami. Ya. Kan mungkin masuk ke negara dulu, baru negara bisa menyetorkan tadi penambahan modalnya, karena memang 100% ini milik negara. Betul. Nah, karena itu sebenarnya kita juga sedang merapihkan dana pensiun yang ada di BUMN. Iya. Supaya Banyak sekali dana pensiun, banyak Pak. sekali. Aduh. Dan banyak kasus korupsi juga yang sudah terkena dan sudah dipenjara. Ya. Iya. Tapi kan kita ini empatinya mana? Ngelihat orang-orang ini pensiunan, ya, yang mereka mengharapkan ketika mereka pensiun terus dapat uang tiba-tiba hilang. Kan ada DPLK, ada DPPWK. Ini mau di-pool semua menjadi Saya DPLK. tidak bisa sejauh itu dulu. Oh, Tetapi yang kita mau begini. Saya coba kasih pengertian kepada tentu dana pensiun yang ada di BUMN. Ayo kita sama-sama. Ya, dana pensiun itu kan mestinya aman. Lebih baik beri surat utang negara, deposito, atau infrastruktur jangka panjang yang IRR-nya sudah di atas 7%. Tapi jangan seakan-akan, kita beli perusahaan, kita beli saham. Ternyata sahamnya goreng-goreng-goreng, di ujung hilang. Ya. Atau sekedar mengejar return di atas 18%. Betul. Ya ini beda kalau individu kita mau lakukan itu ya uangnya kita. Ya. Itu haknya kita dan resikonya kita. Tapi kalau uang orang nggak bisa lah. Itu kan kita mesti tanggung jawab. Dan makanya ke depan kenapa kita mesti sinergikan bahkan gabungkan tadi dengan rule of the game hanya 3 itu. Yang aman. Betul. Nggak bisa kayak sekarang puter sana puter sini gitu. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh